dari Fakultas Psikologi Unpad nih. Yap. Mungkin aku perkenalan diri dulu, nama aku Intan. Aku Michelle. Aku Mahe. Dan aku nih Gel. Salam kenal semua. Salam kenal. Salam semuanya. Seperti nama podcast kita, di sini kita berempat bakal bahas mengenai perkembangan keluarga di Indonesia. Iya. Wow. Tapi nih karena kita adalah mahasiswa psikologi, jadi kita akan membahasnya seputar research dan teori-teori kali. Benar, karena kita belum punya pengalaman banyak ya. Jadi kayak dianggap Keluarga. ngobrol-ngobrol aja kali ya, jadi kayak Iya. diskusi aja singkat gitu. Benar. Kita mau membahas mengenai fenomena yang emang lagi marak banget dibahas di platform-platform media sosial gitu, mengenai kehadiran atau peran dari figur orang tua di kehidupan anak. Oh benar. Soalnya gue juga sering lihat sih. Ternyata banyak kayak bapak-bapak yang menjadi pengasuh utama untuk anaknya gitu, dan menjadi pengurus utama di rumah tangganya. Mungkin kemarin sih gue sempat baca-baca berita dan artisnya tuh nggak asing banget gitu loh. Siapa tuh? Karena Oh, iya. dia kan emang lagi terkenal di prediksi dan Wow. salah satunya mungkin gue sebut itu ada Tora Sudiro. Nah dia tuh ternyata menjadi pengasuh utama di keluarganya, jadi bukan istrinya, karena setelah pasca melahirkan istrinya tuh kembali bekerja dan malah si Tora Sudiro ini tuh di rumah gitu jadi pengasuh utama dari anak-anaknya. Oh gitu. Libran. Itu tuh ada namanya. Namanya tuh stay at home father. Wow. Keren banget ya. Wow, itu dia. Alam semesta juga sangat menganggap oleh topiknya. Lumayan banyak ya. Jadi tuh stay at home father kali ya. Jadi stay itu tinggal, at home Iya. tuh di rumah. Father tuh ayah. Berarti ayah yang tinggal di rumah. Bener. Berarti ayah rumah tangga mungkin kali ya sebutannya. Iya. Betul banget. Jadi stay at home father ini merupakan sebuah perubahan atau pergeseran peran nih, di mana ayah yang mungkin identik dengan mencari nafkah, tapi di sini perannya bergeser, dia itu jadi ngurus anak dan juga jadi pemegang kendali utama di rumah tangganya gitu. Tapi berarti ini tuh ayahnya tetap kerja apa enggak nih? Nah, setahu gue tuh bisa beda-beda sih tergantung sih. Kayak bisa juga si ayahnya ini kerja part time di luar, tapi masih tetap ngurus anaknya, atau mungkin juga dia kerja di rumah tapi kayak remote gitu, jadi masih bisa ngurus anaknya, atau mungkin dia nggak kerja sama sekali, jadi yang menghasilkan nafkah utama itu adalah si istrinya itu. Oke. Tapi harus di take note juga nih teman-teman, kalau stay at home father itu merupakan keputusan bersama, jadi bukan sepihak aja. Tapi sebenarnya gue penasaran sih sama reaksi masyarakat, apalagi di Indonesia gitu ya, karena si stay at home father ini kan kayak somehow bertolak belakang sama stigma masyarakat di Indonesia gitu. Jadi Iya. penasaran aja sih sama reaksi masyarakat tuh gimana gitu. Tapi kemarin sih gue sempat baca-baca ya dari suatu penelitian ya, mungkin nanti penelitiannya bakal ditampilkan di sini. Oke. Nah penelitian itu mengaitkan tentang fenomena itu tuh nimbulin citra yang kayaknya diasumsiin di masyarakat tuh terkesan negatif gitu. Mungkin lebih kayak prasangka atau stigma yang emang ngarahnya tuh ke dampak negatif terkait si stay at home father ini. Iya, gue juga baca tuh penelitiannya kalau banyak nih orang yang bilang kalau stay at home father itu ya males lah, nganggur, atau kayak gak maskulin gitu. Ya tapi nih, lu semua tuh tahu gak sih kenapa bisa ada stigma kayak gitu? Kenapa ya? Mungkin sebenarnya ini ya sih, karena kayak dari dulu tuh di Indonesia ini udah didoktrin banget kayak perempuan tuh, mungkin gak cuma di Indonesia ya, tapi di belahan dunia ini perempuan tuh perannya tuh di dapur, sedangkan laki-laki perannya harus di luar rumah gitu, kayak mencari nafkah gitu gak sih? Well. Cukup benar, tapi buat jawaban lebih saintifik. Apa tuh? Nah, jadi menurut Igli sama Steven, itu tuh karena adanya perbedaan bagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Laki-laki tuh kayak diasosiasikannya dengan sifat yang agentik. Apa tuh? Maksudnya dia tuh kayak dominan, mandiri, pencari nafkah. Oh, tahu yang itu, yang perempuan itu diasosiasikannya sama sifat-sifat yang lebih ke empati gitu ya, lebih ke perasaan gitu, punya kemampuan merawat, terus juga lebih terhubung secara sosial, yang itu kan? Iya, dan itu namanya tuh komunal. That's why kita sekarang tuh tahu yang namanya maskulinitas dan feminitas.
kalian ingat gak sih kalau di matkul kita ini di PKK itu kita pernah bahas kalau ketika pasangan suami istri itu udah mau masuk ke tahap parenthood, ketika mereka punya anak, biasanya yang mengundurkan diri dari pekerjaan itu si istrinya, karena dia mau mungkin mau jadi full time mom gitu ya. Benar-benar. Mungkin di matkul PKK tuh ada juga sih buku acuan utamanya yang Nick Goldrick gitu yang tentang expanding Life cycle. Di situ tuh kalau gue baca ya, karena aku dan Nigel itu laki-laki, mungkin yang agak relate juga, kita tuh sering dinilai kalau laki-lakian kita tuh dilihat dari kesuksesan dalam berkarir, penghasilannya banyak, punya lahan 200 hektar, dan 200 miliar. Mungkin kalau sawit gitu, tapi kayak waduh, kayak susah banget gitu kalau emang buat disamaratakan dengan perempuan yang mungkin berkaitan dengan hubungan yang kayak emosional, relationship dan yang lainnya gitu mungkin. Tapi lu gitu nggak? Berdoa aja ya, punya duit banyak mah. Kalau lu gimana Gil? Kebetulan nih ada yang komen nih, Apa itu? Jadi Iwamoto sama kawan-kawan aku laki-laki yang memiliki perbedaan perspektif norma di lingkungan sosial yang tradisional nih atau konservatif itu akan merasakan tekanan yang besar karena dilihat dari perspektif mereka tuh kayak pelanggaran berat terhadap nilai-nilai atau norma yang berkembang di masyarakat. Mungkin yang bisa gue simpul dari situ kayak ketika gue jadi suami nih, gue diem di rumah gitu cuma ngurus rumah, itu tuh kayak cemen banget, padahal sebenarnya itu bukan pelanggaran. Kurang maskulin gitu ya orang-orang lihatnya. Dilihatnya fine aja. Bro, fine aja ya sih, bener-bener. Kalau gimana ya terkait fenomena itu tuh ke hubungan dinamika keluarga, karena kan tadi di peran tradisional tuh suami istri tuh berganti peran kali ya, karena kan ke kehidupan yang lebih modern, lebih berubah gitu. Itu tuh gimana ya dilihatnya? Sebenarnya sih yang paling kelihatan ya, salah satu hal yang menurut gue paling kelihatan tuh ada munculnya tekanan sosial buat jadi suami yang stay at home father gitu loh, karena yang kayak tadi gue sebutin, dalam banyak budaya apalagi di Indonesia, pengasuhan tuh masih dilihat sebagai tugasnya ibu gitu. Jadi ketika ayah yang ambil peran itu, tekanannya itu somehow jadi berlapis gitu. Orang-orang anggap stay at home father tuh nggak maskulin gitu, yang kayak dari tadi kita bahas gitu. Jadi tekanan dari luar ini juga bisa menciptakan ketegangan di antara pasangan suami istrinya gitu sih yang gue tangkap. Dan makanya nih gue baca juga nih di penelitiannya Rushing and Powell di 2015, mereka tuh bilang kalau dukungan dari pasangannya itu untuk saling memahami peran satu sama lain itu sangat penting loh ternyata buat kesejahteraan hubungan keluarga itu sendiri gitu. Jadi mereka bisa lebih bahagia juga. Jadi kayak perlu dikomunikasi juga gitu ya, gimana pembagian perannya. Gitu. Iya benar. Iya sih, soalnya kalau misalkan nggak dikomunikasi nanti bisa muncul rasa cemburu, perasaan tersisihkan, terus juga mungkin perdebatan kayak siapa nih yang lebih capek gitu karena nggak dikomunikasiin. Sedangkan kalau dikomunikasikan ya udah gitu, kayak ya kan kita udah mengomunikasikan bersama, berarti ya udah nggak usah ada membanding-bandingkan satu sama lain atar tugas yang udah diberikan gitu sih. Iya, dan ada istri yang kayak maksudnya di penelitian juga nih ada istri-istri yang merasa kayak cemburu karena mungkin suaminya itu punya waktu dengan anaknya tuh lebih banyak gitu ya. Jadi kayak mungkin dia ngerasa kok dia hubungan emosional kurang nggak sedekat Sama suaminya. Anak sama suaminya gitu ya, ada rasa cemburu sama suaminya sendiri gitu. Iya benar. Iya Jadi sih. kan ada selek-selek juga gitu dalam hubungannya jadinya. Kebayang. Iya sih, balik lagi ke yang tadi gitu ya, kayak para suami ini juga bilang kalau misalkan dukungan emosional dari istri itu penting gitu untuk menjaga hubungannya tetap harmonis gitu. Dan kalau mereka lebih terbuka dan komunikatif, peran pengasuhan itu juga udah dibagi dengan baik gitu ya. Malah itu tuh bisa mempererat hubungan antara si suami dan istrinya maupun dari mereka ke anaknya gitu gitu. Jadi ya kalau misalkan internal udah kuat nih, internal di dalam keluarganya, mereka tuh udah nggak peduli gitu lah sama tekanan sosial yang ada gitu. Yang penting di keluarga ini. Yang penting di keluarga intinya kuat. Kebayang. Oke. Apa kebayang itu Kebayang apa tuh Gal? Kebayang banget sih sama yang kayaknya Mahe dah bakal ngomong tentang ini. Gue jelasin kali ya. Oke. Mungkin terkait stay at home father ini tuh kalau gue lihat-lihat dari beberapa sumber tuh terkesannya di berita-berita mungkin kayak negatif terus gitu. Kenapa sih ayah itu tinggal di rumah? Kenapa kayak terlihat malah jadi pengangguran? Tapi di luar hal itu pun ada sisi positifnya juga. Karena ada juga kayak menyebutkan bahwa emang terkaitan hubungan dari ayah dan anak ini malah menjadi
hal yang hangat banget buat anaknya karena mereka menganggap anak-anaknya itu ngerasa deket gitu ke ayahnya. Jadi bener-bener wah jadi makin deket nih hubungannya karena kan biasanya ayahnya kan kerja gitu kan di luar dan lama dan ya bener-bener hangat lah gitu. Ayah nih yang stay at home, dia tuh cenderung punya kualitas interaksi lebih tinggi Oke. dibanding ayah yang full time kerja. Karena dia terlalu sibuk kerja, terus mungkin jauh dari rumah juga. Jadi mungkin tingkat interaksinya, tingkat kualitas interaksi dengan anaknya itu jauh lebih rendah dibanding yang emang dia full stay at home. I see. Nah, jadi kan kita sering dengar ya kalau banyak stereotip yang bilang wah ayah jarang di rumah nih, tapi kalau di kasus stay at home father ini berarti berubah ya, kayak kebalikannya ya. Anak tuh punya hubungan emosional lebih intens gitu sama ayahnya berarti ya. Right. Bener, dan efeknya juga mungkin jangka panjangnya ada kali ya. Karena anak-anak yang tumbuh dalam keluarga egaliter atau kayak keluarga yang menerapkan derajatan atau kesetaraan, fleksibel gender itu ngeliat nih kalau emang gender tuh dilihat lebih fleksibel gitu dari peran-perannya. Terus gue juga sempat baca dari penelitiannya, salah satu penelitian tuh nyebut kalau mereka lebih progresif dan terbuka terhadap satu sama lain gitu. Berarti si dinamika keluarga stay at home father itu bukan cuma soal peran yang berubah ya, tapi kayak ada nilai-nilai baru yang tertanam di keluarganya itu gitu ya. Bener. Nah, jujur nih ya teman-teman, Kenapa? gue tuh jadi ngerasa kepo juga, tapi penasaran juga, tapi ingin tahu juga. Oke. Kira-kira kalau kondisi kesehatan mental si stay at home father-nya kayak gimana? Karena mungkin dari tadi tuh kita udah bahas technically-nya, tapi kita belum bahas kondisi psikologis mereka tuh kayak gimana sih? Benar sih. Dari POV si individunya ya. Iya, si fathernya ya. Glorified, man. Iya. Mungkin terkait sisi psikologis yang mungkin terdampak gitu ya ke si bapak rumah tangga ini atau suami rumah tangga ini, itu tekanan sosial sih menurut gua. Karena Benar Iya, sih. setuju sih. mungkin sebelum ke tekanan sosial kayak tekanan di keluarganya dulu kali ya, kayak emang tekanan dari pasangan pun sangat terasa gitu, apalagi ketika ini cakupannya lebih luas lagi ke tekanan sosial, kayak lingkungan gitu ya. sekitar, bisa aja dari keluarga besar kita, bisa Atau aja dari tetangga-tetangga Benar. komplek rumah atau di perumahan atau dan kayak di tempat kita emang tiba-tiba ada kerjaan di luar juga. Iya kayak sih. tekanan sosial tuh yang benar-benar ngehambat atau menjadi tekanan banget lah untuk sisi psikologis kita, mental kita, karena Benar. kita tuh dianggap bahwa laki-laki itu ketika udah menikah itu bekerja, bukan kerjanya di rumah gitu. Ya, kayak coba deh bayangin, lagi keluar rumah, nongkrong alumnian gitu, apa namanya, reunian. Terus Iya. reunian tuh ditanya kerjanya apa? Di rumah. Iya, itu kan Orang-orang tuh mikirnya kayak kurang. Iya, gitu. masak, nyuci gitu-gitu mulu paling Iya, cuman kan ya itu, Bahkan, jadi ya. menciptakan rasa apa ya, perasaan apa ya? Kayak kurang dihargai gitu kali ya. Gitu mungkin ya. Jadi kayak Benar. mereka ngerasa takut mungkin kalau untuk ketemu orang-orang dewasa lain ya, karena mereka takut dicap kayak wah pengangguran nih, nggak produktif Iya nih sih, gitu. benar sih, benar. Sesuai sama apa kemarin gue baca penelitiannya si Holmes itu loh. Tahu, gue di penelitian itu tuh gue juga nemuin temuan menarik. Ternyata si stay at home father tuh justru merasa lebih sejahtera ketika bersama anak-anaknya dibanding ketemu sama orang-orang dewasa, tapi pemikirannya tuh judgmental kayak yang tadi gue bilang itu, kayak kita reunian terus habis itu ngomong kerjanya apa, terus kita jawab di rumah aja. Hah? Di rumah aja misalnya kayak gitu. Iya kan? nggak ada kerjaan gitu ya. Itu kan bisa mengganggu mental si stay at home father-nya itu gitu. Izin. Oke. Berarti Kenapa tuh? secara emosional agak kontras nih. Benar. Dia sama anak nih happy banget, tapi ketika ketemu temennya tuh yang seumuran lagi malah ngedown. Iya, padahal harusnya bisa saling mengerti kan. Iya. Jadi kayak ada beban psikologis sendiri yang berat banget gitu ya. Iya. Benar-benar. Tapi balik lagi sih, karena kan dukungan pasangan tuh bener-bener sangat penting ya, dan jadi hal yang paling kontras tadi kayak bener-bener dilihat lah jadi prioritas utamanya. Dan menurut salah satu penelitian juga ngemukain nih kalau emang self itu tuh, kalau emang peran ini mendapat dukungan moral dan emosional tuh jauh lebih mampu ngelola si stres, dan kayak kalau emang dia lagi cemas, lagi bener-bener kayak ngerasa frustasi dan yang lainnya, dia merasa lebih terbantu gitu ke pasangannya. Kalau emang Dukungan emosional itu ya. ada dukungan tersebut. Iya Aduh, sih. batuk nih. Lanjut dah. Minum dulu yuk, minum dulu. Iya, Boleh iya. minum dulu. Minum dulu. Lanjut. Lanjut kali ya.
Iya, malah tapi ada juga loh yang saya malah ngerasa bangga sama peran dia sebagai stay at home father. Dan itu menganggap peran pengasuhan itu bisa memperkuat ikatan emosional dia dengan keluarganya, dan mungkin mereka juga nggak ngerasa mengurangi maskulinitasnya mereka juga gitu. Gue sih. Iya. Agak kompleks ya mental state si Iya. ya. Beda-beda juga ya dari hasil. Di satu sisi mereka bisa ngerasa under pressure itu, tapi di satu sisi mereka bisa very fulfilled gitu dengan apa yang mereka jalani gitu. Tapi menurut gua ya, itu balik lagi ke environment sama support system mereka. Nah, itu menurut gue tuh kenapa bisa berbeda-beda. Kalian ingat gak sih dari teori ekologinya Bronfenbrenner Tahu. Ingat, yang di buku Santrok? Wush, Yang bukunya bulat-bulat itu kan? Iya, yang di Ada buku bulat kecil, gede begitu. buku lifespan Ada pokoknya development di sini ya. Intinya tuh menurut gue pribadi si kesejahteraan dari stay at home father itu tuh dipengaruhi sama berbagai lapisan lingkungan gitu kan. Lapisan Jadi lingkungan. sistem ini tuh meliputi yang paling kecil tuh individual, terus habis itu ada microsystem, terus habis itu ada exosystem, macrosystem, dan juga chronosystem gitu. so di level individu, yaitu si bapak rumah tangganya sendiri nih. Nah, gua baca aja nih teman-teman. Penting banget untuk mengembangkan kemampuan problem solving dan pemikiran positif. Oke. Jadi itu kalau misalkan ada tantangan-tantangan atau ada problem-problem, ada stresor gitu, entah dari pengasuhan atau dari kehidupan berkeluarga mereka tuh tahu cara solve itu dengan baik. Problem solving sama pemikiran positif yang maksud tuh gimana? Gimana maksudnya Mungkin problem solving terkait dampak positif ya tadi ya. Iya. Ya, Sebenarnya problem solving itu kan sebenarnya cara kita ngadepin masalah ya. Masalah yang memang gitu ya. iya tadi di kayak di apa namanya? Di dalam keluarga dinamika ini, di dalam hubungan keluarga ini. Jadi kayak terkait pengasuhan tuh kayak mungkin ketika kita jadi ayah rumah tangga, ketika mungkin si anak kita itu nantinya rewel ya, kayak anak-anak kalian nih nanti rewel nih pas di rumah gitu. Kenapa nggak anak Anda? Kenapa anak kita? Ya udah, salah ya. Anak-anak kita salah ya. Berarti Ah, di perumpamaannya gitu. Gua Nigel itu nantinya jadi stay at home father misalkan. Gitu. misal. Punya anak dan lagi rewel. Jadi kan rata-rata kan sebagai ayah yang biasanya kerjanya tuh di luar, banyak kerjaan lapangan dan jarang ada di rumah dan gak banyak waktu sama anak. Ketika kita mungkin di posisi si stay at home father ini tuh tahu gitu kayak kalau emang anak lagi rewel, kita tuh nggak langsung marah, jangan langsung stres, tapi kita tuh harus tahu juga kenapa sih anak kita rewel, karena kan namanya juga anak-anak ya. Dan anak kan belum tahu kayak alasan kenapa dia rewel tuh harus benar-benar sekompleks anak dewasa gitu kan. Jadi kayak kenapa ya anak-anak kita rewel? Nggak ada kita. Misalkan anak aku dah. Kenapa ya anak aku rewel gitu? Anak saya, harus, anak dia, iya, harus kita aja gitu ke diri sendiri gimana ya. Terus harus dipikirin juga nih kayak solusinya ke depannya gimana ya cara menghadapi situasi tersebut Benar. gitu. betul. Dan izin menambahkan terkait pemikiran positif ya. Boleh, saudara. Silakan. Pemikiran positif tuh nggak selalu dan nggak melulu tentang kayak oke, gue harus happy, gue harus senang menghadapi ini, enggak. Tapi itu tuh kita belajar kayak oke, ini gue lagi ada di fase yang berat, tapi gue bisa belajar dari sini dan gue bisa survive dari sini. Jadi hal itu tuh penting gitu untuk si stay at home father ini dan orang tuanya juga, berarti sama istrinya juga, biar ketika ada problem, ada sesuatu tuh nggak gampang kewalahan dan nggak gampang putus asa. Benar. Gitu. Iya sih. Tapi ya, kan itu tadi individual. Berarti kan ada microsystem kan, abis Oh, iya. individual ini kan. Nah, Lapisan sebenarnya- selanjutnya Ah, gitu lapisan ya. selanjutnya menurut gue tuh lumayan penting juga sih microsystem ini melihat kayak tadi kita ngebahas tuh tentang hubungan dengan istrinya gitu. Sebelumnya microsystem itu apa? Microsystem itu apa? Microsystem Kalau itu orang di luar sana oke. belum tahu, jadi kayak yang paling dekat setelah individu gitu lah, Oh, kayak iya. di dalam mungkin keluarga intinya inti. kayak gitu. Jadi kayak yang tadi udah kita bahas juga, kalau misalkan ternyata dukungan emosional dari istri tuh penting banget nih untuk mendukung moral dan praktis dari si stay at home father ini gitu. Jadi stresnya bisa menurun secara drastis gitu, dan hal-hal itu juga meliputi pembagian tugas, validasi peran, dan komunikasi yang terbuka gitu yang kayak tadi udah bahas, kita bahas bareng-bareng gitu. Nah, mungkin setelah makro sistem kan ada lapisan Setelah mikro. selanjutnya. Oh, mikro Mikro nih. nih, Oh, berarti mikro. mikro dulu, Meso. itu Meso. mesosistem. Nah, mungkin bagian aku kali ya. Boleh.
Mungkin mesosistem tuh sebenarnya terkait lingkungan terdekat dari individu tersebut. Misalkan dari si ayah yang menjadi stay at home father ini tuh yang berkaitan dengan lingkungan terdekatnya, misalkan keluarga besar, terus ada kerabat, ada kayak tetangga-tetangga yang mungkin ya Masih yang berhubungan. berhubungan sama dia, masih ada interaksi gitu. Nah, langsung ya. hal-hal kayak gini tuh yang memang nantinya jadi relasi yang positif itu tuh bisa menurunkan tekanan sosialnya karena mereka dapat support juga dari lingkungan terdekatnya gitu. Berarti harus membangun relasi yang positif ya. Betul banget itu. Wow, oke. Habis mesosistem. Ada apa tuh? Exosistem. Oke, boleh. Meninggal dah. Wow. Boleh, gimana Gel? Exosistem tuh konteks hal yang mempengaruhi si stay at home father, tapi itu nggak secara langsung, karena dia nggak Ke terlibat interaksi langsung. Iya. langsung ya. Pernah gak sih kalian pikir kalian jadi sesosok suami, ayah di rumah ngurus anak, terus pemerintah ngapain? Nah itu yang nggak terlibat langsung. Itu contoh ekosistem. Iya, Gimana kebijakan tuh? pemerintah. Oh, kebijakan pemerintah. Tapi penasaran nih, berarti kalau misalkan kira-kira nih kebijakan pemerintah apa yang bisa membantu mensupport si emosi dari stay at home father itu? Menurut kalian? mungkin menurut gue kali ya. Menurut gue mungkin dari pemerintah tuh bisa mempermudah akses ke tenaga kesehatan mental kali ya, profesional mental, supaya kalau misalkan si stay at home father ini membutuhkan pertolongan juga, nanti juga kayak mudah gitu untuk akses ke bantuan profesional ini. Gitu kalau menurut gue. Kalau menurut yang lain, Aku setuju dengan Michelle. Oke. oke. Karena mungkin laki-laki tuh jarang bercerita kali ya. Wih. Dan sekalinya cerita mungkin jarang ke lawan jenis juga. Karena mungkin kalau udah hubungan suami istri cerita ke lawan jenis, wah Bahaya. bahaya juga. Jadi Itu. masalah lagi. Oke. Masalah Mungkin baru. mantep banget itu. Bahaya dong. Mantep banget itu, tidak boleh gitu. Iya sih. Pakem nggak boleh. Mungkin salah satu cita-citaku yang kuliah di sini adalah mungkin bisa menjadi ruang untuk para bapak-bapak yang ada di rumah tangga mungkin bercerita, karena kan kita sama laki-laki walaupun tidak bercerita kita sama-sama satu jiwa gitu. Kalau Jadi dari mungkin bisa bercerita ke Iya. lu juga ya. Ya, jadi laki-laki yang mensupport Sehat laki-laki mental. juga. Enggak sehat mental juga. Iya, sehat juga sih. Iya benar. Oke. Setuju dengan Support itu. man. Betul. Miguel ada? Kalau dari gue sih sebenarnya sesimpel gue merasa kebijakan pemerintah mungkin masih belum terrealisasi dengan baik di beberapa daerah, tapi dengan adanya kebijakan satu puskesmas, ada satu bantuan psikolog itu menurut gue udah bagus banget untuk ngebantu bahwa setiap daerah, setiap lingkungan tuh punya pertolongan pertama untuk masalah mental. Mercy. Tapi gue juga, menurut gue ini something yang lumayan krusial juga, karena kayak kan biasanya penjelasan tentang parenting yang baik ini atau segala macam tuh rata-rata diberikan kepada ibu kan. Dan menurut gue penting nih untuk pemerintah memberikan kebijakan untuk ngasih pelatihan parenting atau kayak semacam workshop atau apapun itu ke kedua belah pihak gitu ya mungkin. Jadi nggak cuma ke ibunya aja tapi ke ayahnya juga penting gitu sih. Apa? Ini jadi ada insight baru dari Intan. Apa? Kayak terkait imunisasi anak mungkin ya. Kayak Gimana tuh? biasanya kan zaman dulu kan ke puskesmas tuh cuma ibu dan anaknya gitu ya. yang nganter. namanya aja. Apa? Posyandu. Iya, Apa posyandu maksudnya? kan ke puskesmas. Iya benar. Gimana? Never mind. Lanjutkan. Jadi kan dulu kan ibu-ibu yang sering nganter anak-anaknya, tapi seiring berkembangnya waktu mereka jadi melibatkan pasangannya jadi sama suaminya. Jadi kayak berdua mengantar anaknya yang pada akhirnya semakin kesini tuh ketika emang yang mengantar tuh si bapaknya doang, itu tuh udah nggak jadi hal yang menjadi masalah karena Udah nggak aneh lagi ya. namanya orang tua ya masa nggak ngantar anak juga ketika istri berhalangan gitu mungkin ya. Egaliter tadi kan. Sederajat. Iya. Wow. Jadi mungkin mau nambahin dikit boleh gak sih? Boleh. Kayak menurut gue mungkin kalau dari pemerintah juga udah menetapkan kebijakan itu dari balik lagi ke yang paling kecil individunya itu juga harus aktif juga gitu untuk Ada keinginan gitu. Ada Kalau dia inisiatif. sendiri nggak ingin kan susah ya. Jadi Benar mungkin sih, lebih terbuka juga nggak apa-apa sih. Ya nggak sih? Iya benar-benar. Nah, oke, tadi udah banyak ya ngebahas tentang kebijakan pemerintah. Iya. Mungkin gue mau ngebahas ke tahap selanjutnya di makrosistem gitu ya. Makrosistem itu menurut gue yang lumayan sangat mempengaruhi si stay at home father ini adalah budaya yang udah tertanam dengan erat di
Indonesia ini ataupun di belahan dunia yang tadi gue bilang gitu. Jadi mungkin dengan adanya podcast kita ini bisa mengubah pola pikir atau mindset dari orang-orang di sekitar kita. Jadi pelan-pelan udah jadi biasa aja gitu ya, terbuka pikirannya. Jadi nggak ada judgement lagi mengenai si stay at home father ini gitu sih. Mungkin terakhir Chrono System. Terakhir tuh Chrono System. Kita berbicara tentang perubahan waktu. Oke. Menurut gua perubahan waktu di zaman tuh berpengaruh banget karena stigma yang ada di masyarakat pun ya bisa cenderung melemah tapi bisa cenderung menguat. Tapi yang pasti stigma itu berubah juga. Kayak perlahan-lahan pun kita menyadari dari yang awal mungkin kita patriarki banget, ayah kalau di rumah tuh aneh, ayah ngambil rapot tuh aneh, tapi makin kesini oh fine, justru it's such a good thing ketika kita ngelihat ada anak kecil terus yang ngambil rapot tuh bapaknya, oh berarti ada kedekatan emosional. Betul. Jadi perkembangan dan perubahan waktu atau zaman nih berpengaruh banget. Itu masuk ke Chrono System. Oke. Jadi sedih ya rapot-rapot. Kenapa? Oke. Tadi mungkin udah dibahas terkait individu sampai ke titik Chrono System. Nah, mungkin lapisan yang lebih jelasnya nanti ditampilin lagi sama editor di sini. Jadi pendekatannya akan secara holistik gitu. Benar. Semua sistem juga harus bekerja sama untuk membangun citra baru mungkin ya. Iya, dan saling mendukung kesehatan mental untuk stay at home father ini. Stay at home father, benar. Nah, kita dari tadi udah ngebahas si stay at home father ini, dan ternyata fenomena stay at home father ini tuh menunjukkan perubahan besar dalam dinamika keluarga gitu. Jadi meskipun stigma sosial masih cukup kuat, ternyata peran ini tuh membawa manfaat besar gitu dalam relasi pasangan suami istri dan juga hubungan antara ayah dan anaknya gitu. Tapi menurut gua nggak bisa dipungkiri tantangannya masih tetap ada, apalagi tekanan sosial sama resiko isolasi dari masyarakat. Tapi balik lagi itu tuh tergantung dari dukungan si pasangan sama lingkungannya juga. Nah itu bisa diatasi dengan cari pasangan yang tepat dan berada di lingkungan yang tepat. Betul. Keren. Karena yang di hidup ini yang hanya bisa dipilih adalah pasangan. Anak kita nggak bisa milih anaknya kayak gimana. Ayah ibu nggak bisa, tapi pasangan bisa. Iya Bener sih. Iya dong. Dan pada akhirnya juga nih keluarga yang sederajat itu bukan hanya soal pembagian tugasnya, tapi juga ada pemahaman, proses adaptasinya juga, dan penghargaan tentang masing-masing peran gitu, kontribusi masing-masing pihak gitu. Dan didasarkan juga tetap pada kesepakatan dan kebutuhan masing-masing. Benar, kayak yang tadi anggota keluarga. dibilang ya, tetap harus sepakat nih antara suami dan istrinya. Nggak bisa tiba-tiba suami, aku mau di rumah aja, tapi ternyata istrinya nggak mau. Kayak Iya gitu bisa. benar. Harus ada sepakat. komunikasi. Betul, itu tadi. Kita pun berharap kalau pola-pola kayak gini tuh kebuka cara pandang masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan stay at home father nih, biar kalau gender tuh lebih fleksibel gitu, jadi nggak terpaku dengan laki-laki harus apa, perempuan harus apa, tapi kesepakatan bersama itu gimana baiknya gitu. Yang penting dua-duanya Sepakat. Setuju. Iya, setuju dan sepakat gitu ya, dan sama-sama bahagia gitu. Benar. Wow, menarik banget ya apa yang udah kita obrolin hari ini. Kita belajar bahwa menjadi stay at home father itu bukan cuma soal membalik peran aja, tapi juga ada soal adaptasi, soal komunikasi, dan juga penerimaan. Benar tuh. Dan yang paling penting, gak ada satu formula baku untuk jadi keluarga yang ideal, karena hal yang ideal tuh agak susah untuk diinterpretasikan ke masing-masing individu gitu. Jadi yang ada justru bagaimana setiap pasangan saling memahami dan mendukung perannya masing-masing. Betul. Dan semoga setelah mendengar podcast ini, kita semua di sini dan teman-teman di rumah juga bisa punya perspektif yang baru nih terkait stay at home father ini. Bukan cuma sekedar mengikuti stigma sosial yang ada aja. Oke. Dan untuk semua ayah di sana yang lagi menjalani peran sebagai stay at home father, kalian nggak sendirian. Kalian semua berdampak, kalian semua punya kita, dan kalian semua membawa keberkahan bagi umat manusia. Amin. Terima kasih karena udah mendengarkan episode kali ini. Nanti kalian jangan lupa untuk subscribe, komen, follow, dan mungkin share ke grup keluarga, ke grup tugas lainnya, dan grup alumni keluarga SD dan lain-lain. Sampai ketemu di episode selanjutnya, dan tetap jaga kesehatan mental kalian. Sampai jumpa di podcast keluarga selanjutnya. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as
'cause since the